Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Elham Asrof. Saya dari kelas IFB 1B dengan NIM 2411057. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gusti Dharma Putra dengan NIM 2411074. Perkenalkan, nama saya Marsha Alvira dengan NIM 2411080. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa yang dimaksud dengan iot. Yang kedua, mengapa kita perlu iot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iot? Internet of Things atau yang biasa dikenal dengan nama iot adalah kemampuan sebuah device untuk saling terhubung. Secara sederhana, suatu benda yang ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengumpulkan data, mengendalikan, bertukar data hingga bertindak sesuai dengan data tersebut. Yang kedua, mengapa kita perlu iot dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, membantu memantau dan melacak tanpa henti. Alat yang menggunakan teknologi iot pada umumnya digunakan sebagai device untuk melakukan pengawasan, pengamatan, dan pelacakan. Contohnya seperti GPS ataupun CCTV. Yang kedua, meringankan biaya pekerjaan dengan otomatisasi. Dengan bantuan iot, banyak kegiatan atau pekerjaan yang cenderung monoton, berulang dan banyak makan waktu bisa dialihkan menjadi otomatis hingga tanpa perlu peran manusia di dalamnya. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Kegiatan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga pun bisa menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Sebagai contoh, konsep smartphone yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Penggunaan lampu dan perlengkapan lainnya yang bisa dikendalikan dari jauh atau bahkan bisa diotomatisasi konsumsi daya lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Sadar tidak sadar, kehadiran teknologi baru yang canggih dan dapat membantu dalam berkegiatan ini akan berdampak pada pola hidup yang berpengaruh pada kualitas hidup. Adanya teknologi iot yang dapat mengelola tugas-tugas penting yang tidak sempat dilakukan sendiri tentu akan meredakan stres. Adanya teknologi iot ini sangat memungkinkan untuk memperbaiki gaya hidup, seperti halnya dalam bidang kesehatan. Pengguna iot dapat membantu melacak detak jantung, suhu tubuh, atau dehidrasi dalam tubuh kita. Yang kelima, data yang valid untuk membuat keputusan. Penggunaan sensor yang terhubung ke jaringan internet maupun mengirimkan data yang akurat secara cepat. Data yang dikirimkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Data tersebut nantinya akan dianalisa dan digunakan sebagai informasi untuk membuat keputusan yang baik dan tepat. Masuk ke dalam identifikasi penerapan IoT, pertama ada pembuatan presensi karyawan berbasis IoT menggunakan ID card. Perancangan presensi berbasis RFID ini selain memudahkan sekretarian untuk merekap data presensi, juga memudahkan atasan untuk merekap karyawan yang mana yang sering datang terlambat maupun karyawan yang tidak hadir dalam satu hari kerja. Dan juga karyawan dapat mengetahui apakah dia tidak masuk pada hari tersebut dengan melalui website yang telah disediakan. Pembuat perangkat presensi karyawan IoT dengan menggunakan ID card itu dibuat oleh Abdul Ghafur dengan NIM 1411093. Abdul Ghafur adalah mahasiswa alumni dari universitas yang membuat alat presensi karyawan berbasis IoT dengan menggunakan ID card. Dan yang terakhir adalah cara kerja presensi karyawan berbasis IoT menggunakan ID card. Hasil pengujian ini dilakukan menggunakan metode black box. Berikut merupakan tahapannya, yaitu pertama, tes absen dengan menempelkan kartu ID ke MFRC 522. Selanjutnya, kartu ID terhubung ke laptop dengan menampilkan IP ke Arduino IDE. Dan selanjutnya lagi, data sudah teridentifikasi ke kartu ID ke PHP MyAdmin pada tampilan Arduino IDE dan berhasil. Dan terakhir, data absen telah masuk ke dalam
PHP MyAdmin. Jadi saya akan mempresentasikan tentang manfaat penerapan IoT. Jadi penerapan IoT ini menggantikan metode manual seperti tanda tangan atau absen berbasis kertas, sehingga lebih cepat dan data presensi langsung tercatat secara otomatis dan dapat diakses secara real time melalui jaringan internet. Adapun manfaat penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kita, yang pertama ada peningkatan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, ada penghematan energi dan biaya, peningkatan keamanan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pengelolaan kata yang lebih baik, peningkatan produktivitas di industri, pendidikan yang lebih interaktif, kemudahan dalam pertanian dan lingkungan, dan pengembangan teknologi dan inovasi. Dan bagaimana IoT akan membantu dalam proses pembelajaran, penelitian, atau operasional kampus. Jadi yang pertama dalam pembelajaran itu ada pengenalan teknologi IoT, terus ada pengembangan keahlian pemrograman, yang ketiga ada manajemen data dan analitik, terus yang kedua ada dalam penelitian. Yang pertama ada pengembangan sistem IoT berbasis presensi, yang kedua ada efisiensi energi dan konektivitas, yang ketiga ada keamanan data, yang terakhir juga dalam operasional kampus. Yang pertama ada automasi dan efisiensi, yang kedua ada integrasi dengan sistem lain, yang ketiga mengurangi human error, dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu sistem presensi karyawan berbasis IoT menawarkan berbagai manfaat mulai dari efisiensi, keakuratan, keamanan, hingga kemudahan integrasi dengan sistem lain yang mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara lebih modern dan produktif. Dengan terus berkembangnya teknologi IoT, sistem ini menjadi solusi masa depan yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas, terhubung, dan berkelanjutan. Sekian video presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.